Materi yang kita bahas mengenai identifikasi dan analisa penerapan teknologi informasi dalam supply chain management mengumpulkan kecenderungan dan celah untuk penelitian ke depan. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ada proses bisnis mana yang paling menguntungkan dari pemakaian teknologi informasi? Dan yang kedua, apa manfaat utama yang diperoleh dari penerapan ini? Menurut Council of Supply Chain Management Professional, SCM meliputi perencanaan dan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam pemasakan, akuisisi, konversi, manajemen, dan logistik, di dalam maupun di luar perusahaan, dengan fungsi mengintegrasikan fungsi-fungsi utama bisnis dan proses melalui model bisnis yang kohesif dan kinerja tinggi. Menurut Global Supply Chain Forum atau GSCF, SCM merupakan integrasi proses utama bisnis dari titik konsumsi sampai titik asal. Proses yang berasal dari produk, jasa, dan informasi yang penting untuk konsumen dan stakeholder lainnya. Menurut Balow pada tahun 2004, target SCM adalah untuk mengembangkan proses yang akan mengarahkan organisasi untuk mencapai hasil keseluruhannya melalui perkembangan aktivitas yang menghasilkan kemungkinan laba maksimum dalam waktu cepat. Integrasi beberapa organisasi dapat menjadi proses yang kompleks yang sulit untuk dikelola. Untuk mendukung proses ini, TI, teknologi informasi, dapat memberikan sejumlah alat-alat yang memfasilitasi, mempersingkat, dan meningkatkan kehandalan komunikasi dan pertukaran informasi antar organisasi. Model yang dikembangkan oleh GSCF dan Supply Chain Operation Reference Model atau SCOR digunakan untuk mengidentifikasi proses yang paling menguntungkan dari penggunaan teknologi dalam proses makro SCM. Model GSCF disusun oleh Douglas Lambert pada tahun 2001 dan didasarkan pada integrasi proses utama bisnis melalui supply chain mereka. Mencakup 8 proses, yaitu Customer Relationship Management, Customer Service Management, Demand Management, Order Fulfillment, Production Flow Management, Supplier Relationship Management, Product Development and Marketing, dan Return Management. Sedangkan Supply Chain Operation Reference Model atau SCOR adalah sebuah model proses referensi yang dikembangkan oleh Supply Chain Council atau SCC pada tahun 1996. SCOR adalah alat yang memungkinkan praktik SCM untuk lebih fokus, berkembang, dan komunikatif. Model SCOR dikembangkan untuk mendeskripsikan kegiatan bisnis yang terkait dengan semua tahapan yang mempengaruhi kepuasan dan permintaan konsumen dan didasarkan pada 5 kategori manajemen proses, yaitu 1. Perencanaan mencakup seluruh perencanaan dan manajemen proses dari seluruh rantai. Pada langkah ini, sumber daya dan permintaan didefinisikan, selain dari perencanaan persediaan, distribusi, produksi, dan kapasitas. Kedua, sourcing mengacu pada proses penyediaan rantai dengan menemukan dan menerima bahan baku, mempertahankan hubungan dengan pemasok, dan menegosiasikan kontrak dengan vendor. Ketiga, pembuatan melibatkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan produk akhir dari produksi dan pengujian, pengemasan dan penyesuaian proses, sampai pada mengeluarkan dan menyediakan produk. Keempat, pengiriman. Selain mengelola penyimpanan, transportasi, dan pengiriman pesanan dan jasa, proses ini juga melibatkan kegiatan pengelolaan kredit, selain untuk menciptakan database konsumen, produk, dan harga masing-masing barang atau jasa.
5. Pengembalian. Proses yang mengelola pengembalian bahan mentah dan produk akhir yang juga meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan tugas pemeriksaan. Langkah ini juga meliputi kegiatan pernah jual. Pada tabel ini dapat dilihat ringkasan perbandingan antara model GSCF dan SCOR. Fokus GSCF yaitu manajemen hubungan atau relationship management, sedangkan SCOR efisiensi bertransaksi. Lalu strategi penyelarasan GSCF adalah strategi perusahaan dan daerah fungsional, sedangkan SCOR strategi pekerjaan. Jangkauan kegiatan GSCF, semua kegiatan yang terkait kesuksesan pelaksanaan proses bisnis, sedangkan SCOR, semua kegiatan bertransaksi terkait merencanakan kebutuhan, pasokan, produksi, distribusi, dan reverse logistik. Lalu keterlibatan antara fungsional pada GSCF yaitu integrasi dan organisasi antar fungsional, sedangkan SCOR integrasi dari berbagai informasi antar fungsional. Proses dan standar tingkat kinerja GSCF, alat-alat dan teknik yang diterapkan dalam kegiatan proses bisnis, sedangkan SCOR koleksi data dan informasi tentang standar dan praktek terbaik. Lalu penciptaan nilai. Penciptaan nilai ini adalah penambahan nilai baru terhadap kegiatan individu atau kelompok untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih cepat, efisien, bermutu, responsif, dan fleksibel. Penciptaan nilai pada GSCF yaitu EVA. EVA di sini itu keuntungan operasi setelah pajak dikurangi biaya modal. Lalu penciptaan nilai pada SCOR yaitu pengurangan biaya dan pemanfaatan aset. Dapat diusulkan sebuah model baru untuk menilai manfaat atau dampak dari penerapan TI yang diwakili oleh diagram yang ditunjukkan pada gambar ini. 1. Pengurangan biaya. 2. Efisiensi operasional dan peningkatan proses, yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan pengelolaan aset dan pengendalian persediaan, peningkatan kecepatan dan fleksibilitas, pengurangan waktu pengiriman, meningkatkan koordinasi dan penghapusan redundansi dalam proses atau fungsi. 3. Kualitas, kehandalan, dan keakuratan informasi, yaitu layanan dan kepuasan pelanggan, peningkatan pengetahuan, dan meningkatkan perencanaan dan pengelolaan. 4. Integrasi dan kolaborasi, yaitu peningkatan koordinasi, manajemen kemitraan, dan komunikasi antar agen supply chain. 5. Diferensiasi produk atau jasa, yaitu peningkatan nilai tambah, inovasi, dan pengembangan produk atau jasa baru. Prosedur metodologis. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis penerapan TI di SCM, dilakukan dalam 3 tahap. 1. Mencari artikel. Langkah pencarian dan identifikasi didahului oleh tinjauan literatur yang relevan dengan bidang IT dan SCM dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2009 dan menghasilkan 365 artikel. 2. Seleksi artikel. Ada 3 tahapan dalam seleksi artikel, yaitu A. Pembatasan. Setelah dilakukan filtering, ada 146 artikel yang dipilih. B. Perbaikan. Mengecualikan pada dokumen yang diduplikasi dan yang di luar ruang lingkup. C. Pembacaan artikel. Pembacaan dimulai untuk dipilih yang memiliki keterkaitan dengan subjek analisis dengan seleksi ini. Ada 33 artikel yang terpilih. 3. Klasifikasi dan analisis. 33 artikel tadi diklasifikasikan menurut A. Proses menguntungkan dari model SCOR, yaitu perencanaan, sourcing atau supply, produksi, distribusi, dan return. B. Proses menguntungkan dari model BSCF, yaitu Customer Relationship Management, Customer Service Management,
demand management, order fulfillment, production manufacture flow management, supplier relationship management, product development and marketing, dan terakhir region management. Cek keuntungan yang diperoleh dalam SCM, yaitu pengurangan biaya, efisiensi operasional dan perbaikan proses, kualitas, kehandalan dan akurasi informasi, integrasi dan kolaborasi, yang terakhir diferensiasi produk atau jasa. Untuk setiap model memiliki analisis hasil yang berbeda. Pada model SCOR, perencanaan dilakukan dalam semua artikel yang dipilih. Terlihat pada diagram presentasi dari perencanaan atau planning sebesar 100%. Kemudian yang kedua, pada model ini lebih menekankan pada sourcing atau pasokan proses yang pada diagram tertera sebesar 88%, sehingga kerugian dari pengiriman atau distribusi yang sebesar 79% juga dapat diamati. Produksi atau manufaktur dalam hal ini hal yang paling sering disorot, yaitu sebesar 58%. Pada model GSCF terdapat kesamaan persentase antara demand management dan supplier relationship management sebesar 91%. Kemudian ada order fulfillment sebesar 88% dan customer service management sebesar 85%. Ada juga returns management sebesar 76% dan customer relationship management juga sebesar 76%. Masih ada production or manufacture flow management sebesar 73% dan product development and marketing sebesar 70%. Ada quality, reliability, and accuracy of information sebesar 79%. Kemudian yang kedua ada operational efficiency and process improvement sebesar 76%. Kemudian yang ketiga ada integration and collaboration sebesar 73%. Yang keempat ada cost reduction sebesar 45%. Dan yang kelima, yang terakhir ada differentiation of product service sebesar 30%. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi memberikan kontribusi untuk manajemen rantai pasokan, terutama dalam hal kualitas, keandalan dan ketepatan informasi, efisiensi operasional dan proses perbaikan, dan integrasi dan kolaborasi. Seperti dapat dilihat pada diagram mengenai manfaat yang dihasilkan oleh teknologi informasi dalam supply chain management sesuai model yang diusulkan oleh penulis. Dari materi yang telah dibahas tadi mengenai penerapan teknologi informasi dalam supply chain management, dapat disimpulkan bahwa hal kutipan dan analisis dari artikel ilmiah baru ada kesempatan untuk kemajuan teknologi informasi dalam supply chain management, terutama mengenai proses produksi atau manufaktur dan pengembangan produk atau jasa.